Karma selalu punya cara menyeimbangkan segalanya di semesta. Adil Carnaval, seorang gangster kelas rendah berjuang mencapai puncak demi kelompok gangster kecilnya. Dia hampir tak mampu menghidupi anggota geng yang bekerja untuknya. Menghadapi intimidasi, pertarungan, dan pengkhianatan untuk bertahan hidup di dunia gelap ini, dia akan melakukan apa saja, walaupun harus mengacungkan belatinya. Banyak plot twist yang sangat keren di film ini. Salah satu film gangster terbaik yang pernah Mimin tonton. Dibintangi oleh Jo In Sung, Nam Gung Min, dan Lee Bo Young. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Seorang pria berjalan dengan tergesa datang ke kantor polisi, dan dia langsung memukuli seorang pria muda yang tertangkap polisi. Pria ini bernama Kim Byung-do, dan ini ibunya, Nyonya Yoon Suk. Ternyata pemuda yang dipukuli di kantor polisi tadi adalah adiknya Byusik. Adiknya ditangkap gara-gara perkelahian. Adiknya memang tak tahu diri, ibu dan ekonomi mereka sedang sulit karena area perumahan mereka akan digusur dan sedang bermasalah dengan perusahaan properti. Mereka membutuhkan uang banyak untuk pindah. Waktunya hanya 1 bulan. Sebagai anak tertua, Byung-do sering membantu keluarganya. Dia memberikan amplop uang untuk ibunya, biaya sekolah adik bungsunya Sun Ok, dan untuk pengobatan ibunya. Byung-do menasihati adiknya yang telah ditebus dari kantor polisi. Hati-hati dalam bergaul. Jika dia membuat masalah lagi, dia akan memukulinya. Dan sebelum pergi, dia memberikan hadiah HP baru untuk adik bungsunya. Ini untuk menghubungi dia. Jika terjadi apa-apa dengan ibu yang sedang sakit, segera hubungi. Sementara di kantor polisi, seorang sutradara film yang baru merintis karirnya, Kim Min Ho, mencari informasi. Dia ingin polisi kenalannya, Detektif Dong, mencari info tentang orang bernama Kim Byung-do, teman masa kecilnya. Ternyata polisi ini mengenalnya. Orang ini salah satu preman di sini. Dalam satu rumah petak, seorang pria sedang menghukum anak buahnya. Ternyata 6 orang ini adalah anak buah Byung-do. Walau Byung-do sangat keras kepada anak buahnya yang tak seberapa ini, dia sangat peduli dengan kesejahteraan dan kesehatan anak buahnya. Byung-do selalu mengajari anak buahnya tentang cara hidup dan loyalitas jika ingin bertahan hidup di dunia gangster ini. Mereka hanyalah kelompok gangster kecil yang bekerja untuk kelompok gangster yang lebih kuat dan berkuasa. Byung-do berteriak-teriak di sebuah komplek apartemen mewah. Apartemen nomor 503. Bayar hutangnya dan berteriak menyebut nama orang yang berhutang. Karena malu, wanita yang berhutang ini memperbolehkannya masuk. Ada suami dan anak-anaknya. Mereka memohon diberi waktu karena belum punya uang. Tapi Byung-do tak percaya. Dengan cueknya, dia menganggap sedang di rumahnya sendiri. Membuka baju, menonton TV dengan cueknya. Bahkan yang lebih gokil, dia memanggil gadis Open BO. Si gadis malu dipaksa memijit Byung-do di ruangan tengah. Keluarga ini tak punya pilihan, terpaksa membayar hutangnya. Sungguh cara menagih hutang yang sangat gokil. Bisa ditiru nih. Dengan orang inilah kelompok gangster kecil Byung-do bekerja. Sang Chol, bos perusahaan rentenir, gangster yang sedang naik kelas, yang memiliki perusahaannya sendiri. Lalu pria ini bernama Yong Pil, seangkatan dengan Byung-do. Tapi dia lebih dipercaya bos Sang Chol menjadi tangan kanannya. Sang Chol menyuruhnya keluar untuk menyelesaikan tagihan hutang yang lain. Sang Chol cukup puas Byung-do berhasil menagih hutang dan membaginya beberapa ratus ribu won. Tapi Byung-do merasa bagiannya kurang. Dia memohon ditambah sedikit lagi. Sewa markas kelompoknya sudah menunggak. Mereka bisa diusir jika tak membayar bulan ini. Byung-do memohon agar jatah uang yang biasa digunakan Sang Chol berjudi diberikan sedikit kepadanya. Itu membuat pria ini marah dan menampar Byung-do. Byung-do tak berani membalas. Dia hanyalah anak buah rendahan yang bertahan hidup di bisnis ini. Padahal dia sudah banyak berjasa di kelompok ini. Orang ini bernama Hwang Mong-yun, pemilik sebuah perusahaan yang cukup besar. Byung-do menyapa Ketua Hwang. Ketua ini tahu kinerja Byung-do sangat bagus untuk kelompok ini. Dia memujinya. Ketua Hwang mengajak Byung-do untuk ikut malam ini karaokean bersama mereka. Ketua Hwang menanyakan apakah kelompok kecilnya sudah ada sponsor. Byung-do menjawab, sekarang sudah tak ada lagi. Ketua Hwang menyuruh Sang Chol memberikan kesempatan kepada Byung-do untuk mengelola tempat permainan jackpot yang mau dibuka. Karaoke pun dimulai.
Sang Chol bernyanyi. Ketua Huang tiba-tiba ditelepon seseorang. Dia agak pucat menerima telepon itu. Meminta maaf dia tak bisa datang. Orang ini sepertinya dalam tekanan dan memecahkan gelas. Sang Chol menanyakan apa yang sebenarnya membuat Ketua Huang marah. Ternyata ada seorang jaksa yang bernama Ba yang mengganggu bisnisnya. Orang ini tahu dia bekerja dengan para gangster dan mendapatkan bukti transaksi ilegalnya. Dia diperas dan selalu diancam jaksa ini. Ketua Huang meminta Sang Chol menyingkirkan jaksa ini untuknya. Jika dia mau, dia akan menjadi sponsor utama bisnisnya untuk waktu 10 tahun. Tapi Sang Chol menolaknya. Dia takut orang ini seorang jaksa. Ketua Huang tak bisa berkata apa-apa lagi. Inilah tempat permainan judi arcade jackpot yang dibuka kelompok Sang Chol. Dia menjadikan Byung-du dan kelompok kecilnya penanggung jawab tempat ini. Orang di sebelahnya adalah Jong-su, wakilnya di kelompok gangster kecilnya, kawan dan bawahan setia yang selalu menuruti perintah Byung-du. Jong-su berharap mereka mendapatkan sponsor dan bisa membuka tempat seperti ini. Byung-du menyuruhnya bersabar. Sekarang mereka cuma pekerja. Hal baik akan datang. Sang Chol dan para koleganya pergi dari sana. Berpesan Byung-du bekerja dengan baik. Yong-pil datang, bergabung berdiri bersama Byung-du. Kedua orang ini sebenarnya saingan. Byung-du sebenarnya iri dengan Yong-pil yang diistimewakan Sang Chol. Kedua orang ini saling membenci satu sama lain. Byung-du mengancam Yong-pil. Bisnis ini adalah tanggung jawabnya. Dia jangan mengacau karena dia mendengar Yong-pil punya masalah dengan kelompok gangster 3 jalur. Tiba-tiba seseorang menyapanya, Kim Min-ho, si sutradara yang baru merintis karir. Mereka duduk di sebuah kedai kopi. Kedua orang ini adalah teman masa kecil. Dulu mereka tetangga, bahkan satu sekolah sampai SMA. Setamat SMA, Byung-du pindah rumah dan lost contact dengan Min-ho. Min-ho menceritakan niatnya. Dia akan membuat film gangster dan bertanya apakah Byung-du punya kenalan. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan gangster. Belum sempat dia menjawab, dia ditelepon bawahannya Jong-su. Tempat permainan mereka diserang gangster 3 jalur. Byung-du segera berlari ke sana. Min-ho mengikutinya dari belakang. Tanpa basa-basi, Byung-du menyerbu dan menghajar orang-orang yang menyerang tempatnya. Min-ho menyaksikan pertarungan itu dan tahu profesi temannya adalah seorang gangster. Pertarungan itu berhenti ketika mobil jemputan kelompok gangster 3 jalur datang. Tempat mereka sudah hancur lebur. Sang Chol kembali ke sana, berteriak marah, kumpulkan semua anggota. Hari ini mereka akan perang dengan kelompok 3 jalur. Byung-du dan seluruh anak buahnya meluncur dengan mobil. Dia mendapat kabar dari Yong-pil. Mobil mereka terjebak macet. Itu membuat Byung-du marah. Mereka hampir sampai di markas lawan. Orang-orang ini bersiap, tapi mobil mereka dihalangi. 3 mobil sudah mengepung mereka. Kelompok lawan menyerang dengan brutal. Byung-du dan kelompoknya berusaha keluar dari mobil. Mereka kalah jumlah, tapi dia dan kelompoknya menyerang sekuat tenaga. Pertarungan ini tak seimbang. Kelompok Byung-du hanya bermodal tekad. Mereka kesulitan. Akhirnya Byung-du dan Jong-su terpaksa mengeluarkan pisau dan memulai serangan brutal mereka. Mereka hanya melukai kaki dan tangan, melumpuhkan kelompok lawan. Pertarungan yang sangat kacau dan brutal. Tapi kelompok Byung-du berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saat hampir selesai itulah Sang Chol dan Yong-pil datang. Mereka masuk ke arena dan ikut bertaruh, membereskan sisa-sisanya. Sialnya, Sang Chol malah menusuk bagian vital lawannya. Seorang kelompok lawan terluka parah. Pertarungan langsung terhenti. Kelompok Byung-du beristirahat di markasnya. Mereka semua cemas. Jika orang ini meninggal,
kelompok mereka pasti juga terkena masalah. Bos Sang Chol malah mengacaukan pertempuran tadi. Byung-du merasa dia dan kelompoknya dimanfaatkan untuk tumbal dan maju duluan. Kepala Byung-du tambah pusing, ibunya kembali masuk rumah sakit. Ketua Huang menasihati Sang Chol dan Byung-du. Cara mereka sebagai gangster sudah terlalu kuno, sedikit-sedikit berkelahi. Menyuruh mereka lebih memakai otak sebelum bertindak. Sang Chol berkata untunglah orang itu selamat dan mereka memberikan kompensasi. Dan akibat peristiwa itu, posisi kelompok Byung-du sebagai penanggung jawab tempat permainan digantikan Yong-pil. Tentu saja membuat Byung-du kecewa. Kelompoknya yang berkorban banyak, malah mereka yang dibuang. Saat itu tiba-tiba Ketua Huang dipanggil ke ruangan sebelah. Jaksa Bak menunggunya. Dengan terpaksa dia menemui orang ini. Saat di luar, Byung-du protes kepada Sang Chol. Dia begitu kejam kepada kelompoknya. Dia telah banyak berkorban, tapi malah Yong-pil yang mendapat jasa. Dia memohon sekali ini biarkan dia yang mengurus itu. Tapi Sang Chol menolak. Dengan hati geram dan gusar, Byung-du menunggu di luar. Inilah si Jaksa Bak, pemeras Ketua Huang. Orang ini sangat sombong. Begitu melihat Byung-du, mengatainya adalah sampah masyarakat yang tak ada bedanya dengan Ketua Huang. Dan malam itu Byung-du yang menjadi sopir Ketua Huang, mengantarnya ke rumah. Ketua Huang mengeluh, masalahnya terlalu banyak. Sejak jaksa itu memerasnya, hidupnya kacau. Dia meminta maaf kepada Byung-du. Sebenarnya dia sangat ingin menjadi sponsornya. Dia melihat potensinya melebihi Sang Chol. Tapi dia tak bisa apa-apa sekarang. Lalu menyuruh Byung-du untuk pulang. Byung-du pun berpikir keras. Dia tak mungkin selamanya begini. Memikirkan anggota gengnya bisa tak makan kalau seperti ini terus. Dia memutuskan langkah besar, menemui Ketua Huang sekali lagi, dan meminta kartu nama jaksa itu. Dia akan membereskannya. Untuk rencana berat ini, dia berdiskusi dengan wakil kelompoknya Jong-su. Leher mereka taruhannya sekarang. Dulu Jong-su adalah pelayan di klub malam. Byung-du lah yang menyelamatkan hidupnya dan membawanya ke dunia gangster. Pria ini berbakat dan belajar bertarung dengan baik. Dia siap menemani Byung-du menyelesaikan masalah ini, apapun risikonya. Mereka harus disponsori Ketua Huang untuk merubah nasibnya. Rencana mulai disusun. Sementara Min-ho menemui produser yang mau membiayai filmnya. Tapi CEO Jang ini kembali menolak skenarionya. Ceritanya terlalu kaku dan hambar. Menyuruhnya mencari tema lain. Kim Min-ho bertekad. Dia akan berhasil membuat film tentang gangster ini, apapun risikonya. Besoknya Min-ho kembali menemui Byung-du. Hari ini dia ingin membawa Byung-du ke suatu tempat. Ternyata teman-teman SMA mereka sedang berkumpul. Byung-du yang telah lama menghilang disambut teman-temannya. Tapi Byung-du tetap merasa kurang nyaman. Meminta izin ke Min-ho ingin pergi dari sana. Temannya menahannya. Gang Hyun-ju sebentar lagi tiba. Gadis ini adalah incaran dan gebetan Byung-du waktu sekolah. Dia pun tak jadi pergi. Gadis itu sampai. Dia sangat kaget melihat Byung-du. Gadis ini menyapanya ramah. Byung-du langsung salah tingkah dan matanya selalu melirik-lirik Hyun-ju. Acara dilanjutkan di ruang karaoke. Itu membuat Byung-du semakin terpesona dengan gadis ini. Dia semakin cantik. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Jong-su menelponnya. Malam ini mereka akan menghabisi Jaksa Bak. Mereka mengintai di bawah apartemen mewah. Jaksa ini keluar dari rumah gadis simpanannya. Mobilnya diikuti. Saat di jalan sepi, pas lampu merah, Jong-su sengaja menabraknya. Orang ini tentu marah dan keluar dari mobilnya. Jong-su segera meminta maaf. Dia ceroboh membawa mobil. Byung-du segera keluar dari mobil dan memukul kepalanya. Sejak saat itu, Jaksa Bak menghilang tanpa jejak. Ketua Huang sangat senang masalahnya selesai. Usahanya sekarang akan lancar. Dia sudah menyewakan kantor baru untuk Byung-du, dan dia akan mendukungnya sebagai sponsor. Lalu akan memberikan pekerjaan kepada kelompoknya. Ketua Huang mengingatkan untuk berhati-hati dengan Sang Chol. Dia pasti iri dengan Byung-du. Sang Chol dan orang kepercayaannya Yong-pil iri dan kaget. Byung-du memutuskan keluar dari kelompok usaha rentenirnya. Yong-pil curiga, Byung-du pasti terlibat dengan hilangnya Jaksa Bak. Dia pasti disponsori Ketua Huang. Byung-du membawa temannya ini untuk berkumpul dengan kelompoknya, memperkenalkan Min-ho sebagai teman akrabnya. Orang ini akan membuat film tentang gangster. Semua anggotanya harus menjawab semua pertanyaannya. Dan mulailah semua anggota kelompok Byung-du termasuk Jong-su menjawab pertanyaan Min-ho.
bagaimana mereka memulai dan bertahan hidup di dunia gangster yang keras ini. Dengan informasi itu, Minho membuat naskah. Filmnya pasti akan lebih baik. Jong-soo berbicara secara rahasia dengan Byung-do. Sang Cheol dan Yong-pil sudah mencurigai mereka. Mereka pasti mencurigai kelompok Byung-do terlibat hilangnya jaksa Bak. 영필이랑 언제 들어간대냐? Dan Byung-do mulai datang ke toko buku tempat Hyun-ju bekerja. Hyun-ju kaget melihatnya datang. Mereka berbincang dan mengobrol tentang masa lalu. Apalagi Byung-do tahu Hyun-ju sedang single. Tapi yang jadi masalah, gadis ini tahu apa pekerjaannya. Dia memilih gangster sebagai pekerjaan. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia dipanggil oleh bos Sang Cheol. Byung-do meminta izin. Apa lain kali dia bisa datang? Gadis ini menolak secara halus. Byung-do terlihat kecewa. Bos Sang Cheol memberikan undangan pernikahan adiknya. Orang ini mencoba memancing Byung-do. Apakah dia tahu jaksa Bak sudah menghilang? Tapi Byung-do tetap berekspresi sedatar mungkin. Dia tak mendengar kabar itu. Selepas Byung-do pulang, Sang Cheol segera bicara dengan Yong-pil. Dia sangat yakin Byung-do lah pelakunya. Sang Cheol akan memeras ketua Hwang dan membuat Byung-do mengaku lalu menghabisinya. Byung-do adalah bos yang baik. Setiap mendapatkan uang lebih, dia akan membaginya kepada seluruh anggotanya dan mengajak mereka ke tempat hiburan karaoke. Tapi hidup dan intrik di antara gangster memang berbeda. Byung-do sudah tahu Sang Cheol pasti mengincar dirinya. Dia berdiskusi dengan Jong-soo. Mereka tak bisa menunda lagi. Sang Cheol dan Yong-pil harus mereka lenyapkan duluan. Hari pernikahan adik Sang Cheol datang. Byung-do dan Jong-soo datang sebagai tamu dan memberi selamat kepada Sang Cheol. Betapa mengerikan kedua orang ini saling tersenyum menyapa ramah, padahal pisau sudah siap saling menusuk. Acara pernikahan itu berjalan lancar. Acara resmi selesai. Semua tamu menikmati makanan. Yong-pil datang menemui bosnya. Mobil pengantin akan dia siapkan untuk mengantar kedua pengantin ke bandara. Byung-do memberi kode kepada Jong-soo untuk bertindak. Yong-pil menuju mobil pengantin. Dia masih asik menelpon. Tinggal menunggu pengantin selesai melakukan acara lempar bunga. Setelah di mobil, dia langsung diserang. Jong-soo membantu melumpuhkan orang ini. Dia diikat dan dibungkam. Yong-pil pun sepertinya akan mereka kubur hidup-hidup. Seperti yang mereka lakukan ke jaksa Bak. Kembali ke acara pesta. Byung-do mengamati situasi. Melihat Sang Cheol ke kamar mandi, dia segera mengikuti dan memberi kode ke anak buahnya. Dia mencoba bicara basa-basi dengan Sang Cheol. Sementara salah satu anggotanya bernama Badak menerima kode untuk menahan orang masuk ke kamar mandi. Orang terakhir keluar dari kamar mandi. Dan Byung-do bertindak. Menusuk dan membawa Sang Cheol ke dalam toilet. Anak buah Byung-do mencoba menahan orang yang akan ke kamar mandi dan berbasa-basi. Sementara di dalam, Byung-do secara barbar menghabisi orang ini. Ditikam atau menikam, dihabisi atau duluan menghabisi. Begitulah dunia gangster bekerja. Byung-do dengan santai kembali ke tempat duduknya. Dia menerima kabar dari Jong-soo yang sudah menyelesaikan tugasnya menghabisi Yong-pil. Hari itu keluarga mereka pindah. Dia sudah mencarikan rumah baru untuk ibu dan adik-adiknya. Byung-do mulai rajin datang ke toko ke tempat Hyun-ju bekerja. Dia mulai berpura-pura membeli buku tentang bisnis. Tapi rupanya manajer toko buku ini tak suka Hyun-ju berbincang terlalu lama dengan pelanggan ini. Menyuruhnya bekerja kembali. Byung-do mulai sering mengajak Hyun-ju makan di luar. Mengaku dia sudah punya kantor di bidang properti. Hyun-ju mulai merasa Byung-do bisa berubah. Dia berharap Byung-do bisa bekerja normal, tidak menjadi gangster lagi. Kantor baru Byung-do dibuka. Dia benar-benar disponsori oleh Ketua Hwang yang sangat puas dengan kinerja kelompok gangsternya. Orang-orang datang memberinya selamat, termasuk Minho juga datang. Byung-do berharap Minho, jika jadi membuat film, memberi casting kepada anak sponsornya. Putri Ketua Hwang sangat ingin menjadi aktris film. Minho menyanggupinya. Malam itu sebelum menjemput Hyun-ju, dia singgah dulu ke toko sepatu. Dan dia sudah bersiap di depan toko buku menunggu Hyun-ju pulang. Hyun-ju keluar dan diikuti seorang pria. Mereka bertengkar. Ternyata itu adalah manajer tokonya. Dia merebut tas Hyun-ju. Ternyata orang ini dulunya adalah mantan Hyun-ju. Mereka berpisah karena orang ini sudah mempunyai istri. Orang ini marah karena Hyun-ju tak mau diajak balikan. Byung-do pun tak tahan, menghampiri menyuruh orang ini minggir. Jangan paksa gadis ini.
Orang ini tetap melawan dan tak mau mengembalikan tas Hyunju. Byungdu dalam geramnya menyuruh Hyunju menunggu di mobil. Dia susah payah menahan amarahnya, tapi orang ini memang mencari masalah. Wajahnya pun hancur dipukuli Byungdu. Hyunju ketakutan melihat sisi lain Byungdu. Hyunju pun pulang dengan taksi dan diikuti mobil Byungdu. Gadis ini tak mau bicara lagi. Jika dia masih menjadi gangster, kita jangan pernah bertemu lagi. Itu membuat Byungdu sangat kecewa dan patah hati. Padahal mereka sedang dekat-dekatnya. Dan Byungdu mabuk berat di kedai pojang matcha. Minho datang ke sana menjemputnya, menggendongnya ke rumahnya. Sepanjang jalan Byungdu meracau. Dia merasa sangat hancur dan menceritakan hubungannya yang hancur dengan Hyunju. Minho memberinya semangat. Dia memberikan foto masa kecil yang masih dia simpan. Dan ada Hyunju kecil di sana. Byungdu curhat. Baru kali ini dia merasa kesal dan menyesal menjadi seorang gangster. Dia melakukan segala cara kotor mencari uang. Tapi kisah cintanya berantakan. Minho tetap menggali dosa kotor apa yang telah dia lakukan. Malam ini akan jadi penyesalan bagi Byungdu. Dia menceritakan hal terburuk yang dia lakukan. Bagaimana dia mencabut nyawa orang pertama kalinya. Korbannya adalah Jak Sabak. Minho terdiam. Dia tak bisa tidur malam itu. Dia berpikir keras. Haruskah dia memasukkan cerita Byungdu ini ke filmnya? Dan kesempatan itu benar-benar diberikan Ketua Hwang kepada kelompok gangster Byungdu. Sebuah kawasan perkantoran dan pemukiman elit akan dibangun di sebuah area. Ketua Hwang menjelaskan dan menunjukkan area yang akan dibangun. Dia sebagai salah satu pemodal akan mendapatkan 500 unit dari 1.500 unit. Jika semuanya sesuai rencana, keuntungannya akan besar. Masalahnya sekarang tidak akan mudah mengusir penghuni di sini untuk menjual tanah mereka. Juga pasti ada calo tanah gangster di sini yang mencari keuntungan. Dia bertanya kepada Byungdu, bisakah dia mengatasi masalah ini? Tugasnya adalah mengusir 500 kakak bagiannya. Jika dia berhasil, Ketua Hwang akan memberinya 50 unit. Byungdu langsung semangat. Itu akan membuatnya kaya. Dia segera menyanggupinya. Dan naskah baru film gangster yang dibuat Minho segera disetujui oleh CEO perusahaan film. Dia sangat tertarik kali ini. Naskah Minho benar-benar bagus. Mulai besok mereka akan segera membuka audisi. Dia akan membiayai penuh film ini. Dan intimidasi di area itu mulai dilakukan kelompok Byungdu. Segala cara mereka lakukan agar penduduk di sini menjual tanah mereka. Mengancam, mengintimidasi, dan menghancurkan konstruksi. Akhirnya hampir semuanya selesai. Ada 5 rumah yang tak bisa mereka temui pemiliknya. Dia melapor kepada Ketua Hwang tentang pemilik 5 rumah yang menghilang. Dia sangat yakin kelompok yang bernama Serpent menyembunyikan para pemilik. Mereka pasti ingin bagian juga. Byungdu berjanji dia akan melakukannya secara cepat. Minho pun datang. Ketua Hwang menyambutnya senang karena putrinya berhasil masuk sebagai aktris di film yang dia buat. Ketua Hwang berjanji jika film ini sukses, kedepannya dia bisa menjadi sponsor. Sementara Byungdu tak putus asa. Dia selalu datang ke toko buku mencari Hyunju. Byungdu yang cemas segera ke rumah Hyunju, mengetok pintu dengan keras menyuruhnya membuka pintu. Benar saja, gadis ini lemas dan demam parah. Byungdu segera melarikannya ke rumah sakit. Byungdu bahkan memasakkan bubur dan makanan untuk gadis ini. Orang ini mungkin kejam dan licik, tapi terhadap keluarga dan orang yang disukainya, dia sangat baik. Hyunju walaupun benci pekerjaan Byungdu sebagai gangster, dia tak bisa munafik. Karena sebenarnya dari sekolah dulu dia telah menyukai pemuda ini. Dia terharu karena Byungdu benar-benar baik padanya. Kelompok Byungdu mulai mencari anggota geng Serpent. Mereka berhasil menangkap satu. Dan cara menyiksanya lalu membuat orang ini mengaku benar-benar seram. Dia dikubur hidup-hidup dan diolesi madu di wajahnya. Orang ini langsung jujur. Mereka mendapatkan lokasi ke-5 pemilik rumah. Jongdu melaporkan masalahnya. Ke-5 pemilik itu sudah menandatangani surat perjanjian dengan kelompok Serpent. Tapi orang-orang ini sangat licik. Kelompok ini menelponnya dan mengancam keluarganya. Dia terpaksa segera pulang, menjemput ibu dan adiknya. Untuk sementara, mereka akan tinggal di rumah paman. Ibunya sangat marah padanya dan menolak pergi. Byungdu marah terpaksa kembali ke mobil. Dan saat itulah dia dan anak buahnya Badak diserang kelompok Serpent, dimasukkan ke dalam mobil. Diikat di lakban mulutnya. Mereka berniat mengubur Byungdu dan si Badak hidup-hidup.
Orang-orang ini merasa senang. Mereka akan mendapat bonus jika dia berhasil. Byung-do membangunkan badak, meminta korek api. Byung-do menahan rasa sakit dan terbakar sampai tali itu putus. Dan saat orang-orang ini lengah, mereka menyerang. Perkelahian brutal terjadi di dalam mobil. Ini semua tentang bertahan hidup. Byung-do dan badak lebih kuat. Dia mendapatkan lokasi bos gangster Serpent dari orang-orang ini. Dan malam itu mereka langsung menyerbu. Tanpa ampun, Byung-do menghabisi orang ini. Dan tugas itu selesai. Dia mendapatkan 5 surat pemilik tanah terakhir dan menyerahkannya kepada Ketua Hwang. Tanah ini siap dibangun. Ketua Hwang memujinya. Dia orang yang sangat kejam, melakukan apa saja untuk keuntungan. Ketua Hwang pasti akan memberikan bagian untuk Byung-do. Byung-do dan Jong-soo datang ke lokasi syuting melihat bagaimana film Min-ho dibuat. Juga Byung-do selalu datang menjemput Hyun-ju. Dia tetap getol mengejar hati gadis ini. Hyun-ju perlahan-lahan bisa menerima Byung-do mendekatinya. Itu adalah makan malam istimewa dan mewah untuk Hyun-ju. Saat mengantar Hyun-ju pulang, Byung-do tak bisa menahannya lagi. Dia menumpahkan perasaannya yang selama ini ditahannya. Hyun-ju pun menerima perasaan pemuda ini. Byung-do berjanji, bersabarlah sebentar lagi. Dia tahu profesinya yang gangster ini membuat Hyun-ju ragu. Sebentar lagi dia akan keluar. Dia akan berhenti menjadi gangster asalkan bisa bersamanya. Film Min-ho dirilis, dan tentu saja itu sukses besar. Ketua Hwang dan putrinya datang ke pemutaran primer, memberinya selamat. Hyun-ju mulai dibawa ke rumah menemui ibunya. Wanita ini senang. Akhirnya putranya membawa menantu. Dia berharap wanita ini merubah anaknya. Makan malam itu sangat hangat dan menyenangkan. Tiba-tiba Byung-do mendapat telepon dari Ketua Hwang, menyuruhnya menonton film yang dibuat Min-ho. Min-ho dan Jong-soo langsung menontonnya. Adegan yang mereka lihat di film itu sungguh di luar nurul. Itu adalah kejadian bagaimana dia menghabisi Jak Sabak. Itu adalah kisah tentang dirinya. Dia langsung ingat kejadian malam itu. Dia menceritakan bagaimana pertama kali dia menghabisi nyawa seseorang. Bagaimana dia menghabisi Jak Sabak. Ternyata temannya mengkhianatinya. Padahal dia telah memintanya berjanji tak membocorkan peristiwa itu. Dia melapor kepada Ketua Hwang. Byung-do meminta maaf. Dia memberitahu itu ketika sedang setengah mabuk. Ketua Hwang yakin Min-ho banyak menyimpan rahasianya. Byung-do terlalu ceroboh kali ini. Ketua Hwang memintanya harus membereskan ini. Sementara Min-ho dalam puncak kesuksesannya. Dia begitu bahagia. Dia diwawancarai di mana-mana karena filmnya sukses berat. Byung-do datang menemuinya. Dia tak menyangka Min-ho membocorkan rahasianya di film ini. Min-ho meminta maaf. Dia rasa tak akan ada yang sadar dan mencocokkan peristiwa itu. Dia bisa saja berdalih di media dan menyebarkan dari mana ide dia membuat cerita film itu. Tapi Byung-do yang sudah emosi mengancam temannya. Gangster bisa melakukan apa saja. Dia harus berjanji menutup mulutnya seumur hidup. Tapi wakilnya Jong-soo tak yakin Min-ho bisa dipercaya. Jong-soo tak bisa menerimanya. Dia tahu Min-ho adalah teman bosnya. Jadi dia akan melenyapkan orang ini. Itu membuat Byung-do marah. Membuat mereka bertengkar. Tapi Jong-soo tetap kekeh. Jika ini bocor, kelompok mereka bisa hancur. Ini bukan tentang Byung-do, tapi semua anggota keluarga. Itu membuat Byung-do emosi dan menghajar Jong-soo. Karena tak mendengarkan saran Jong-soo inilah awal dari kesalahan fatal Byung-do. Min-ho keluar dari studionya dan dia dijemput oleh Jong-soo dan si badak. Dia dibawa ke suatu tempat. Lubang untuknya telah disiapkan. Dia dikubur hidup-hidup. Ternyata Jong-soo mengambil keputusan sendiri. Kali ini dia tak bisa menuruti perintah Byung-do. Jong-soo berkata, mungkin bosnya Byung-do temannya bisa percaya padanya, tapi mereka tidak. Sementara Byung-do sedang menemani Ketua Hwang dan mengaku situasinya sudah terkendali sekarang. Ternyata Min-ho tak dihabisi gerombolan ini. Jong-soo menurunkannya di jalan dan berkata, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Tapi lihatlah tatapan dendam dan marah Min-ho. Menyangka temannya Byung-do lah yang menyuruh menyiksanya. Pria ini mulai menyimpan dendam di hatinya. Pameran properti itu sukses besar. Banyak pemesanan dan penjualan sangat lancar. Itu hari yang membahagiakan bagi Byung-do dan kelompoknya. Mereka berpesta sampai pagi di tempat karaoke. Tapi bagi Min-ho, peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu tak bisa dia lupakan.
Dia bicara dengan detektif Dong kenalannya dan menceritakan kejahatan Byung-do. Itu adalah akhir tahun dan musim liburan. Byung-do menunggu di depan toko. Hari ini Byung-do akan melamar pujaan hatinya Hyunju. Dia memberikan kotak cincin. Mereka berdua tersenyum bahagia. Saat itulah mimpi buruk datang. Dia disergap petugas di depan pujaan hatinya sendiri. Dan Byung-do berhasil lolos dari sana. Betapa hancurnya hati Hyunju melihat kejadian itu. Dan betapa dendamnya hati Byung-do kepada Min-ho yang saat itu bersiap pindah dari rumah lamanya. Byung-do terpaksa bersembunyi di rumah kontrakan yang kecil. Sekarang hati Byung-do dipenuhi dendam membara kepada teman masa kecilnya ini. Dia sudah menjadi buronan. Byung-do nekat dan datang menemui Ketua Hwang, meminta tolong dan maaf. Ketua Hwang menanyakan apa rencananya. Dia akan menghabisi Min-ho dan meninggalkan negara ini. Ketua Hwang meragukan ini. Orang ini sudah terkenal sekarang. Byung-do hanya ingin memastikan Ketua Hwang agar jangan lupa memberikan uang bagiannya. Seluruh keluarganya tergantung kepada uang ini. Apapun yang terjadi, dia tak akan menyebut nama Ketua Hwang. Dan Min-ho semakin terkenal. Film itu menembus box office. Dia terkenal dan dipuja di mana-mana. Byung-do menunggu telepon dari anggotanya. Dia akan dibantu anggotanya untuk menghabisi orang ini. Byung-do meminta maaf kepada Jong-soo. Harusnya dia mendengar sarannya. Sekarang dia telah merusak keluarga mereka. Jong-soo menyuruhnya jangan menyesal. Mereka akan membantu menghabisi Min-ho. Byung-do memberi pesan. Setelah dia pergi, uang akan diterima. Dia akan membaginya kepada seluruh anggota keluarga. Bersembunyilah, jadilah bos dan gantikan dia. Anak buahnya yang lain datang memberi laporan, memberitahu lokasi Min-ho. Dan sedang ada pesta di klub malam saat itu. Dan Byung-do menunggu kesempatan. Menunggu Min-ho keluar dari ruang VIP. Min-ho pun keluar. Dia sudah mabuk karena minuman. Byung-do mengikutinya dari belakang. Menunggu kesempatan. Tapi di kamar mandi ini terlalu banyak orang. Saat dia akan bertindak, ternyata Min-ho dikawal oleh seorang detektif. Byung-do mengurungkan niatnya. Teman-teman Min-ho mengajaknya berjoget di stage. Musik telah dimulai. Byung-do tak punya waktu lagi. Dia akan mengambil kesempatan menghabisi Min-ho di keramaian ini. Dia sangat geram Min-ho menari di atas penderitaannya. Yang bikin Mimin kesal kenapa Byung-do tak menyergap dari belakang, malah dari depan, dan dia ketahuan. Min-ho melarikan diri. Byung-do pun mengejarnya. Byung-do menyuruh anak buahnya menangkap orang ini. Mereka berhasil menangkap Min-ho. Byung-do akan segera menyusul ke tempat anak buahnya menyekap. Dia sampai di tempat pertemuan dan segera menelpon. Tapi yang tak disangka, Min-ho disergap oleh sekumpulan orang yang tak dikenal. Mereka menyerangnya dengan barbar. Byung-do melawan sekuat tenaga, tapi orang-orang ini terlalu banyak dan lukanya semakin parah. Dia terpaksa melarikan diri. Saat di bawah, dia senang melihat kedua anggotanya datang, menyangka mereka akan membantunya. Tapi yang tak terduga, keluarga gangsternya malah menusuknya. Byung-do dikhianati keluarganya sendiri. Otaknya adalah Jong-soo. Ketika dia terlalu sibuk di luar, Jong-soo mempengaruhi anggota yang lain. Byung-do tak becus lagi memimpin. Ini demi keluarga gangster mereka. Sementara Min-ho ditahan oleh anggota yang lain. Mereka disuruh berbalik dan datang ke suatu tempat. Dan di bawah salju turun, Byung-do dikubur oleh anggotanya dan bawahannya sendiri. Sangat-sangat tragis. Nasib yang sangat malang diterima oleh pentolan gangster ini. Ibu Byung-do meninggal karena sakit. Hyunju datang melayat. Kedua adik Byung-do nampak sangat sedih. Apalagi untuk Hyunju. Di hari dia dilamar, itulah hari yang paling buruk untuknya. In-sok adik Byung-do menemaninya keluar. Kedua orang ini masih menyangka Byung-do melarikan diri ke luar negeri karena kasus kriminalnya. Padahal orang yang mereka rindukan sudah terbaring di timbun tanah. Min-ho sedang menemani Ketua Hwang minum. Dia akan membiayai pembuatan filmnya. Jong-soo pun masuk. Sekarang dialah yang menggantikan posisi Byung-do.
Orang inilah yang mengambil kesempatan ketika Byung-do dalam masalah. Cara yang dilakukan Jong-soo untuk mengancam Min-ho agar jangan membuka mulut sangat efektif. Mulai sekarang Min-ho ada di telapak tangannya. Pengkhianatan di balik pengkhianatan. Tidak ada teman dan keluarga di dalam dunia kejahatan. Ingatlah itu. Dan film ini pun berakhir. Pesan di dalam film ini, hidup ini berputar dalam roda karma. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya, baik atau buruk. Mungkin tak sedikit teman-teman yang kurang suka dengan akhir film ini. Kenapa Byung-do harus koit dihabisi oleh tangan kanannya Jong-soo? Kenapa keluarga dan teman-teman yang dipercaya bisa mengkhianatinya? Tapi semuanya adalah hukum sebab dan akibat. Jong-soo dan Ketua Hwang mungkin jadi pemenang sekarang, dan Min-ho masih selamat. Tapi roda karma akan berputar, menghukum setiap dosa di masa lalu. Di dunia gelap kriminal, tidak ada teman dan keluarga yang bisa dipercaya. Semoga terhibur, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.